Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masyarul muslimin rahimahumini wa rahimakumullah, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, ya alhamdulillah kita telah dibangkitkan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita bermohon pada Allah agar dilunakkan lidah kita, dilapangkan hati kita untuk senantiasa berselawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mencoba memaknai daripada ikhlas. Ada kalimat dalam bahasa Indonesia itu ridho, rela, ikhlas. Ridho dengan ikhlas bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di Indonesia. Rela itu bahasa Indonesia. Aku relakan, aku ikhlaskan. Sama enggak tuh? Atau aku ridho kan? Aku ikhlas. Tapi ikhlas ini hubungannya spesifik langsung ke Allah. Jadi kalau masih ada hal-hal lain yang berkenaan tentang hati kita yang mengganjal, berarti ikhlasnya mana? Tulus, ikhlas, rela. Nah, banyak bahasanya. Nah. Hah? Nah. Boleh. Nah. Ya, itu benar. Maksudnya kalau keikhlasan ini hubungannya langsung. Maka di sini dikatakan tajridu qasdu taqarrub ila Allah azza wajalla min jami'i syawaib. Tajrid, bersengaja. Qasdun itu kan bermaksud takarrub. Takarrub itu pendekatan diri kepada Allah dan tak ada yang lain. Nah, itu dia. Terkadang memang fenomena kehidupan dunia ini merangkum di dalam otak kita. Memang kadang-kadang keuntungan orang yang indranya tak lengkap itu pula mudahnya. Jadi kita yang punya indera yang lengkap ini, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, ya kan? Kemudian semuanya bisa lengkap seperti ini. Lalu pembatasan dunia yang sementara ini itu yang mengganggu nilai tadi itu. Nah, jadi dia akan menjadi lambang saja nanti. Ikhlas itu akan menjadi lambang, tapi tujuan akhir itu adalah pada posisi itu. Sebenarnya begini kan, kita yakin begitu ajal dan rezeki itu ditentukan oleh Allah, kita awalnya yakin. Nah, ini awalnya yakin Allah yang menentukan semuanya. Karena itu bukan bagian daripada kerja kita. Karena kita fikirkan pun tak akan sampai. Nah, lalu kan nanti orang akan protes, ya Ustaz, ngapain kita susah-susah lagi? Karena Allah telah memberikan bagi. Tak juga bisa begitu, karena harus ada usaha. Bisanya kita tahu apa yang ditentukan Allah untuk kita itu setelah sesuatu itu terjadi. Kita sibuk dengan sesuatu program, tahu-tahu gagal. Nah, setelah gagal itu ada ilmu. Ada ilmu yang diberikan oleh Allah, itu ilmu hikmah. Makanya kita biasanya kalau hal-hal itu
baik yang sifatnya terbentur ataupun berhasil, seharusnya dipakai ilmu ini. Berhasil kita juga memakai ilmu hikmah, terbentur juga kita mengambil ilmu hikmah. Ada hikmahnya di balik kejadian yang ada, barulah kita tahu, oh berarti Allah tidak memporsikan ini bagian daripada hidupku. Kan itu masalahnya. Nah, nanti timbul lagi pertanyaan, kita ikhlas Ustaz, cuma dalam perjalanan kehidupan ini kalau memang sudah ditentukan, kenapa lagi kita harus sibuk-sibuk untuk melakukan pekerjaan? Allah akan memberikan sesuatu itu dengan usaha kita. Hasil serahkan sama Allah. Kan itu makanya. Contoh-contoh itu banyak. Usaha istri Nabi Ayub, dengan keikhlas, dibilang ikhlas, ikhlas, dibilang tak ikhlas, tak mungkin tak ikhlas. Istri Nabi Ayub sampai terakhir menjual rambutnya untuk membeli obat berikan kepada Nabi Ayub. Lalu ketika Nabi Ayub melihat istrinya, kenapa tidak ada rambut lagi? Sudah dijual, karena untuk membeli obat tak ada lagi apa-apa pada mereka, karena mereka anak wafat semua. Sudah itu, setelah itu apa? Rumah terbakar habis. Sudahlah kena macam itu, kena pula penyakit. Penyakit itu menjadi isu di kampung itu, nih menular kalau tinggal dengan kita. Diusir dari kampung itu, pergi ke sebuah gua. Sudah dalam keadaan seperti itu, tak ada apa-apa lagi. Terakhir istihad istrinya adalah mencari obat. Tak punya pula duit. Akhirnya saat itu ada cara orang-orang sana itu memberikan obat-obat. Maka dijuallah rambut. Rambut itu berguna dulu untuk apa atau apa. Akhirnya dijual, dibelikan obat. Tak diterima oleh Nabi Ayub. Lalu apa kata istrinya? Ya Ayub, wahai suamiku, engkau ini seorang nabi. Kalau engkau tangkat tanganmu, lalu engkau tengadahkan wajahmu ke langit, niscaya Allah akan memberinya. Kalaupun tak pasti yang kita sebut, yang penting niscaya Allah akan memberinya. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu meminta untuk kesembuhan itu, karena boleh jadi dengan musibah ini aku lebih dekat kepada Allah. Dan lidahku ini, hanya aku minta kepada Allah, lidahku dengan hatiku ini jangan dimakan oleh virus yang memakan tubuhku ini, karena dengan dua itu aku bisa melafadzkan lafaz Allah dan mengingat meletak Allah pada dirinya. Habislah itu istihad dunianya. Istilahnya istihad dunianya itu habis sudah, tak ada lagi pada posisi itu. Namun di saat itu pula Allah menjelaskan, tepukkan tangan itu di lantai gua itu, usapkan, selesai penyakit itu. Kalau kita pikir lagi, kenapa enggak dari dulu seperti itu? Kan itu. Nah, kenapa dia bisa terjadi? Karena memang ini langsung kepada Allah. Nah, itu nilai ikhlas tadi. Makanya tajridu qasdut taqarrub, tajrid bersengaja untuk bermaksud tujuan itu adalah Allah, karena dialah yang mengatur semua. Lalu dikatakan azza wa jalla min jami'is syawaib, dari segala yang mengganggu. Itu dia. Kita ini kenapa kita bisa ragu? Karena tatapan kita itu, mata hati kita itu ditutupi oleh hawa nafsu. Lalu kita memakai indera kita ini melihat mata dunia, telinga kita telinga dunia, hidung kita hidung dunia, tatapan kita ini tatapan dunia, sehingga diolah oleh otak. Karena diolah oleh otak, hati tertutup dengan hawa nafsu. Makanya 4 yang kita minta dalam doa itu, pertama, ya Allah, jauhilah aku berlindung kepadamu dari hawa nafsu yang tak pernah puas. Kan itu yang kemarin kita ini kan. Kemudian ya Allah, lindungilah aku dari apa? Dari hawa nafsu yang tak pernah, min nafsin la tasba. Kemudian dari ilmin la yanfa, ilmu yang tak bermanfaat. Lalu dari doa la yustajab. Kalau sudah nak hawa nafsu, min nafsin la tasba, dari jiwa yang tak pernah puas, hawa nafsu yang tak pernah puas, ya. Kemudian dari qalbin yang tak, hati yang tak pernah khusyuk, ilmunya tak akan bermanfaat. Kalau sudah jiwanya tak puas, hawa nafsu tadi maksudnya,
kemudian hati tak pernah khusyuk, tak pernah menjelaskan kepada Allah, ilmu mesti tak bermanfaat. Kalau sudah ilmu yang tiga ni tak jelas, nggak mungkin doa itu dimakbulkan. Nah itu dia dalam urutannya itu, dari hawa nafsu yang tak pernah puas, hati yang tak pernah khusyuk, ilmu tak bermanfaat, doa pun tak akan pernah. Wa min du'ain la yustajab, dan ya Allah lindungilah aku dari doa yang tak engkau kabulkan. Nah makanya tadi dalam arti yang lain, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Jadi ikhlas ini pun oleh para ulama banyak definisinya. Yang pertama tadi kan ifradullah azza walla bis qasdi wat ta'ah, atau mengesakan Allah azza wa jalla untuk maksud dan ketaatan. Nah itu arti yang kedua. Arti yang ketiga dikatakan juga nisyanu ru'yatul khalqi, melupakan pandangan makhluk. Nah, itu atas amal yang kita buat itu melupakan pandangan makhluk, bidawamin nazar ilal khaliq, dan bersenantiasa kita meminta Allah yang memandang amal itu. Nah, kalau dah Allah yang memandang kan, karena memang pengganggu ini fenomenanya banyak. Terkadang kita menghitung tasbih ini itu biasa, tapi karena tasbih ini terlalu mahal pula, akhirnya menghitung tasbih. Wah mantap tasbih ini kan, hilang kekhusyukan tadi itu. Sajadah itu hanya wasilah, lembut, tinggi, tapi karena terlalu mahal dibeli akhirnya mengingat harganya, hilang juga dia, kan gitu. Itu kan persoalan juga, ya kan? Dia sebenarnya kan wasilah aja. Tasbih itu wasilah saja untuk hitungan. Simpelnya dia untuk menghitung supaya kita tak sesat menghitung, kan itu. Padahal sebenarnya jika Allah ingin melupakan kita dalam hitungan itu lupa juga. Kenapa? Karena ininya tidak berada pada posisi Allah tadi. Itu sudah benar tadi dikatakan. Makanya surat Bayyinah itu menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tak cepat, tak hanya mukhlisin lahuddin, tapi ada hunafa, hanif, dengan cara yang halus, perasaan yang halus. Lalu dijelaskan lagi dalam kalimat ini, memang kalimat masih dalam kalimat ikhlas tadi, wal makna ana hadhihi salatah tastaslihu bihil qulub faman taqluqu min biha tahiru qalbihi minal khiyanah wa daqal wasyarr. Kenapa manusia itu bisa menghilangkan sifat-sifat buruk? Karena menggantungkan mata hatinya kepada Allah. Nah itu dia. Kenapa kita bisa terlena? Karena kita masih memandang dengan mata dunia. Kita masih mendengar dengan telinga dunianya. Kita masih memandang dunia ini adalah sebagai tumpuan, padahal dia bukan tumpuan, dia tempat lewat aja. Tempat lewat aja. Maka minggu lalu kan kita cerita seorang tua yang datang ke kubur. Coba kita sekali waktu ziarah kubur itu, di kuburan, satu kuburan itu kan banyak beragam orang waktu hidupnya kan. Coba kita tanya pada diri kita, atau kita berbicara sendiri aja di kuburan tuh. Wahai kalian-kalian dulu yang pernah menjadi gubernur, wahai kalian-kalian dulu yang pernah jadi camat, wahai kalian-kalian dulu yang pernah jadi kepala dinas, atau wahai kalian dulu yang pernah menjadi raja. Bicara kita dengan kuburan tuh. Wahai kalian dulu yang pernah menjadi pejabat tinggi, yang bisa memindah-mindahkan orang dari sana ke sini, yang bisa mendenjokkan orang, di mana kalian sekarang? Akan memantul ke diri kita itu. Kita ini siapa? Bicara kita sesekali dengan kubur itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Orang yang begitu tingginya dulu di dunia, begitu dihormati dulu di dunia, begitu hebatnya dengan hanya dengan dua jari ini bisa memindahkan orang dan mendenjokkan orang, kemudian mencelakakan orang, lalu bisa dengan palunya ini mencelakakan orang. Padahal sebenarnya celaka orang itu bukan karena palunya itu, karena Allah juga ingin menguji orang itu kan itu. Nah, sekarang kita tanya, apa yang kita ucapkan? Ya ahlad diyar, wahai ahli kubur, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, yang kita sebut itu minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna, lihat janji kita. Wa inna, sesungguhnya kami wahai ahli kubur, dari mukminin dan mukminat kesejahteraan bagi kalian. Sesungguhnya kami
akan menyusul kalian. Kan itu doa masuk kubur itu. Nah, kalau sudah begitu yang kita bayangkan, lalu apa yang mau kita banggakan dengan perjalanan hidup kita yang ada sekarang ini? Ya. Makanya dikatakan oleh orang tua itu kepada Harun al-Rasyid, wahai Majnun, wahai Maftun, wahai Harun yang gila, wahai Harun yang lupa dengan ujian Allah. Mata ta'qil. Apa kata orang tua ini? Kapan engkau berakal? Lalu Harun al-Rasyid dengan tertawa terbahak-bahaknya mengatakan kepada orang tua ini, ana akil wala anta akil. Aku yang lebih berakal atau engkau yang lebih berakal? Apa kata orang tua ini? Aku lebih berakal karena aku menanya kepada ahli kubur nih tentang jabatan yang pernah mereka pegang waktu di atas dunia. Engkau masih silau dengan duniamu dan engkau bangun istamamu sebesar-besarnya, padahal itu semua akan kamu tinggalkan. Yang akan membuat kamu ke tempat kekal kamu adalah kuburan yang kita hadapi ini. Makanya Nabi selalu mengatakan ziaratul kubur itu, ziarah kubur untuk mengingatkan. Nah, kalau kita panggil itu waktu itu tuh memang orang bilang kita gila juga gitu. Coba kita duduk sendiri di pagi Jumat, duduk di kuburan mana yang kita ini orang tua itu, kita panggil ahli kubur itu. Mana orang-orang yang menepuk dada, mana orang-orang yang memakai seragam yang hebat itu, mana saat itu di mana? Nah, itu. Kalau udah begitu kita, nah, jadi memang perlu juga latihan-latihan seperti itu. Itu pelatihan untuk diri kita itu, untuk menjelang. Karena ketika rezeki diberikan oleh Allah, angka yang disebut duit dengan harta dunia ini, itu rezeki yang paling rendah. Nah, itu rezeki yang paling rendah. Dalam hitungan rezeki, duit dan harta benda itu yang paling rendah. Yang tinggi di situ apa? Keberkahan. Yang tinggi dari itu apa? Mati dalam husnul khotimah. Jadi hidup itu biasa saja sebenarnya. Tapi bagaimana kita minta kepada Allah untuk mendapat rezeki yang paling tinggi? Yaitu husnul khotimah itu. 3 yang kita minta. Aku memohon kepada Engkau ya Allah taubatan nasuha qoblal maut, ya kan? Kemudian mati dalam husnul khotimah. Kemudian apa lagi? Tetapkan pendirianku, sabbit qalbi ala dinik, atas agamamu. Karena orang yang paling hina orang yang dimurtadkan Allah dari agama itu, karena kelakuannya. Maka hukumnya adalah mati. Itu yang dikatakan dalam kalimat itu. Jadi balik dari ceritanya juga mana? Keikhlasan itu adalah nisyanu ru'yatul khalqi, melupakan pandangan makhluk. Lalu dikatakan bidawamin nazar ila khaliq, dan membiasakan setiap perbuatan itu yang memandang itu khusus Allah. Nah, kalau sudah begitu kita takut berbuat maksiat. Khilaf itu biasa, manusia itu khilaf biasa. Tapi selalu khilaf dalam persoalan yang sama, luar biasa. Itu dia. Aku lupa. Tapi itu menjadi kebiasaan. Nah, lalu dikatakan wala yatakhallasul abdu minasyaitan illa bil ikhlas liqauli ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin. Manusia ini tidak akan pernah bisa ikhlas dari gangguan syaitan. Tak akan pernah bisa lurus dari, tidak akan bisa yatakhallas al-abdu minasyaitan, tak akan bisa melebihi atau melepaskan syaitan mengganggu itu illa bil ikhlas, kecuali dengan keikhlasan kepada Allah. Itu saja. Maka dikatakan akhlisi wa tatakhallasi wa kullu hazin min huzuzid dunya tastarihi ilaihi nafsi wa yamilu ilal qalbi qul am qalla am kathur iza tatruku ilal amal tadriku minan saffatin wa zawali bi ikhlasi. Kullu hazin min mahzuzid dunya, setiap pekerjaan yang kita laku dalam pekerjaan dunia, tastarihu ilahi nafsi, hati ini bisa istirahat, wa yamilu ilahil qalbi, yang mana hati itu bisa istirahat sedikit ataupun banyak jika pekerjaan-pekerjaan kita itu memang kita peruntukkan hanya kepada Allah. Hasil silakanlah Allah yang memutuskan.
Kena usaha saja dia, usaha. Nah, qila lil Imam Suhail, Imam Suhail mengatakan ayu syai'in asyaddu minan nafsi. Jadi dikatakan apa yang paling dahsyat daripada jiwa kita itu? Al-ikhlasu iz laisa fihi fan nafsu tuhibbuz zuhur wal madah war riyasah. Dikatakan dalam kalimat ini tak ada yang lebih hebat menutup segala apa yang ada di jiwa berupa hawa nafsu itu kecuali nilai keikhlasan kita kepada Allah itulah. Makanya orang pertama dulu ketika membangun Kementerian Agama itu kan lambangnya langsung ikhlas beramal kan, itu kan. Nah, itu kan moto yang seharusnya kita tiru itu. Masalah di dalamnya nanti itu problem manusianya sama saja kan, ada ini itu biasa itu. Ya kan, perjalanan. Tapi kan maksud tujuan awal itu kan ikhlas beramal, ikhlas beramal. Cuma orang sekarang bilang begini, kalau ikhlas saja kapan kita bisa hidup? Ah, ini yang salah ini. Ini yang salah dalam hidupnya. Ikhlas itu bukan berarti tidak berupah, ya kan? Ikhlas itu bukan berarti tidak berupah. Tapi persoalannya kadang-kadang pikiran kita ini dibawa dengan ke depan untuk apa nih? Padahal kita sendiri belum tentu hidup 1 menit ke depan ini, belum tentu juga kita gak bisa memastikan. Lalu kenapa berencana terlalu jauh? Perencanaan boleh, tapi memastikan kita bisa hidup untuk ke depan itu tak boleh. Ya kan? Oh, nanti gini. Semuanya sudah diberikan oleh Allah. Yakinlah. Itu adalah pembagiannya itu Allah itu Maha Adil lah. Kalau itulah yang kita yakini, itu berjalan hidup itu dengan baik. Tidak perlu lagi ya sekali-sekali ada perselisihan, sekali-sekali ada pertengkaran. Tapi kemudian kita balik lagi. Semua itu adalah pemberian Allah. Dan Allah menunjukkan kepada kita, dan kita juga harus lapang dada dengan segala kekurangan orang yang kita hadapi, ya kan gitu. Terkadang yang payah ini itu tadi itu dendam tak sudah nih yang payah. Ini yang payah nih. Jadi dendam tak sudah nih yang payah. Sebenarnya semua itu simpel saja kalau kita bisa dengan menarik kepada mata hati kita dan kita serahkan kepada Allah semuanya. Doakan, berikan kebaikan, minta kepada Allah kebaikan kepada orang itu. Maka sebenarnya yang terbaik itu kalau kita bertengkar bisa menahan diri, kita banyak diam, kemudian kita pergi dulu supaya menyelamatkan diri ini dari jiwa yang galau tadi. Baru kita bisa balik lagi. Mungkin itu lebih baik. Makanya Rasulullah katakan, kalau kamu dalam duduk itu marah, maka berdirilah. Jika dalam berdiri itu marah, duduk. Harus berpindah. Ini kadang problem kita ini kan gini. Saya juga banyak ditanya, enggak tahu nih majelis taklim, ibu-ibu yang sering nanya, Ustaz, kami ini di rumah ini dah tua, anak dah lepas semua, tinggal di rumah berdua, sering banyak bertengkar di rumah Ustaz. Kan gitu kan. Bapak ini katanya semakin tua semakin banyak marahnya. Laki-laki itu sifatnya gitu dia. Dia kalau dah tua itu pemarah dia. Dulu punya jabatan kan. Tapi masalahnya ibu-ibu ini juga dilawan pula marah bapak itu, merajuk dia, tak dibikinnya kopi lagi. Itu dah karakter manusia yang seperti itu. Ini bagaimana bisa meluruskannya untuk mendapat keberkahan Allah? Ibadah itulah. Al-Quran itu untuk dibaca. Makanya membaca Al-Quran subuh dan pada maghrib itu paling baik. Jadi kalau kita punya program 1 bulan itu khatam, habis subuh itu setengah juz, habis maghrib setengah juz. Tapi kalau mau bisa ditambah lagi yang lainnya, karena itu waktu yang kemarin dah kita bahas kan, waktu yang terbaik itu kan sebelum maghrib sedikit, ba'da asar tapi menjelang maghrib, kemudian habis maghrib sampai isya, habis subuh. Makanya habis subuh itu sangat dikecam orang yang tidur habis subuh itu, kecuali malamnya tadi nggak tidur gitu. Karena menghilang, sebenarnya dari ilmu kedokteran pun dah banyak dikaji, bikin orang ini panjang angan-angan, dan tuh banyak penyakit kalau habis subuh itu tidur. Habis subuh coba lah nanti bangunnya, banyak penyakit. Sehat orang yang bangun pagi itu.
Kalau perlu habis bangun pagi itu jam 2 atau jam 3 tuh bangun langsung mandi. Dingin Ustaz, sekali aja dinginnya tuh. 2-3 kali selesai itu. Sehat. Yakin sehat. Yakin bodoh. Karena habis itu kita sholat kan? Minta kepada Allah. Disitulah nampak nilai keikhlasan kita kepada Allah. Untuk pergi ke tempat yang lain saja, persiapan kita bukan main gawat. Maksudnya bukan main gawat. Mulai dari memandang baju di dalam lemari itu sampai mencari minyak wangi mana yang dipakai. Dan dicari pula sepatu mana yang cocok. Itu. Saya yakin termasuk yang bicara ini tidak mungkin punya satu sepatu. Ya kan? Cari nih mana yang lain. Kenapa? Untuk berhadapan dengan Allah nggak sanggup kita bangun malam itu dengan persiapan yang baik. Yang menentukan kita nih Allah nih. Kalau yang tadi paling menentukan jabatan aja ya kan? Paling tinggi lah menentukan jabatan awak. Itu pun persiapannya setengah jam sebelum apa tuh itu udah sibuk itu. Mana kain ini, mana kain ini. Itulah tadi itu. Mana ini cocoknya begini nih. Ini pakainya begini nih. Jam tangan tuh yang mana pula? Tak banyak pula jam tangannya, kita nggak tahu kan. Gosoknya tuh harus sandingnya ini harus memang apa pula tuh. Kenapa berhadapan dengan Allah kita pakai apa adanya? Itu persoalannya kita ini kadang-kadang sudah tuh meminta. Allah kenapa hidup aku nih seperti ini? Posisinya di hadapan Allah tuh tak menarik. Maksud tak menarik itu tak dia proses jiwa itu dengan rasa yang memang Allah itu mengawasi. Makanya dikatakan setelah nilai keikhlasan itu ada dalam kalimat ini kemarin kan kita lanjutkan hakikatun niyah. An-niyah laysat qaulul qail bilisan. Sesungguhnya niat itu bukan hanya apa yang dikatakan oleh lisan, tapi apa yang ada tertuang di dalam hati ini tuangkan pada lisan lalu dilaksanakan. Nah, makanya innamal a'malu binniyat itu udah hadis yang sangat terkenal itu. Sesungguhnya ujung-ujungnya apa yang kita lakukan itu tergantung daripada niat yang kita ini kan. Cuma itu jangan dijadikan alasan ketika kita salah dibilang orang kenapa bisa begini, kan tergantung niat. Nah itu membela-bela dengan perisai yang tak jelas juga gitu. Kau kan tak tahu niat aku, padahal dah salah memang. Sebenarnya akui aja kesalahan itu selesai kan itu. Kenapa diperpanjang-panjang lagi perkara itu dengan perkataan yang seperti itu? Nah, di sini kan dijelaskan barang siapa yang ini tentang niat ini dikaitkan oleh Rasulullah kepada hijrah. Jadi waktu hijrah dulu ke Madinah, ada seorang laki-laki memang mengejar seorang perempuan. Maka dikatakan di situ barang siapa hijrahnya karena Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena sesuatu yang ia tuju, maka ia mendapatkan dunia yang diinginkan, tetapi belum tentu ridho Allah dapat pada posisi itu. Nah, ini yang dikatakan innamal a'malu binniyat fayazunu annal ma'siyah tusiru ta'ah binniyah. Jadi kalau kan posisinya kan gitu. Sesungguhnya setiap sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Jangan pula berniat ikhlas tapi untuk buat maksiat. Ini tidak bisa juga. Kayak itu, aku ikhlas tapi bermaksiat, tidak bisa. Karena niat itu dilakukan dengan sebaik mungkin pekerjaan yang memang mencari ketaatan dan yang diridhai oleh Allah. Makanya salah satu tak membolehkan menjamak solat dan mengkosornya adalah apabila perjalanan itu menuju maksiat. Itu semua imam mazhab mengatakan tak boleh bagi seseorang dalam perjalanan menjamak dan mengkosor solat jika tujuannya untuk berbuat maksiat. Artikel sendirilah. Awak pergi ke sebuah pulau untuk berjudi dan itu dikosor pula solat itu tak boleh. Maksiat itu bukan judi aja, banyak. Nah, pergi ke sana ingin mengambil pergi jalan ke sana kena dibawa kawan untuk merampas hak milik orang, tak boleh jamak dan kosor itu. Jadi salah satunya ketaatan kepada Allah itu tak boleh dilakukan
karena tujuan dengan maksiat. Itu tadi itu. Jadi kalau pergi ke sana untuk mengambil, menggulingkan harta benda orang misalnya, oh sana ada, itu bisa kita akali untuk mengakali kebun sawit orang itu kita ambil. Itu enggak boleh menjamak itu. Enggak boleh menjamak dan mengkosor sekalian, enggak boleh. Lalu balik kepada dia. Sekarang kita pada hari ini fadlun niyah. Apa yang menjadi posisi niat ini penting dan utama. Lalu dikatakan apa kelebihan niat ini? Itu fadlun niyah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di situ dikatakan bersabarlah kamu, diri kamu dengan orang-orang. Kamu tuh harus menemani orang-orang yang yad'una, yang memohon kepada Allah bil ghada wal 'ashyi. Ghada ini orang yang taat pada Allah subuh hari sampai ke malam hari. Yuriduna wajhah. Tidak lain yang dia kehendaki adalah keridhaan Allah saja. Nah, wal murad bitilkal iradatun niyah wa fi hadisi Anas bin Malik fi ghazwati Tabuk, innal Madinah aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mauti'an yaghizul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna muhmasatan illa syarakuna fi zalika wa hum bil Madinah. Qalu kaifa zalika ya Rasulullah ma'ana hasbuhul bil uzr. Jadi kalau dalam kalimat ini tentang fasyarikuhu fil ajri bi husnin niyah. Jika kita melakukan sesuatu pekerjaan lalu kita bersama-sama, ya kan? Jangan ada sesuatu itu, itu tadi ingin disebut karena kebersamaan itu, tetapi lakukanlah pada dirimu itu fasyariku fil ajri bi husnin niyah. Maka ambillah dari pahala yang kita lakukan dari perbuatan baik itu dengan niat yang baik. Bi husnin niyah. Rabbi amalin saghirin ta'azzumun niyah wa rabbu amalin kabir tusaghiruhun niyah. Jadi dikatakan oleh seorang ulama salaf yang terdahulu, dikatakan rubbah, berapa banyak, amalun saghir, berapa banyak pekerjaan yang kecil ia menjadi besar di sisi Allah karena niatnya ikhlas. Tapi berapa banyak pekerjaan yang dianggap besar kecil di hadapan Allah karena niat. Saya ulangi, berapa banyak pekerjaan itu kita pandang kecil tapi dia akan menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah, mendapatkan pahala karena niat. Dan berapa banyak pekerjaan yang besar yang kita anggap besar lalu di sisi Allah kecil karena niat. Jadi kalau nanti terjadi apa-apa, macam tadi lah kisah tadi, kami dah tua-tua ini banyak masalah Ustaz, banyak ini, balik lagi. Niat kita kemarin itu bertemu istri itu seperti apa? Kepada Allah atau tidak? Ya kan itu. Biasanya kan sebenarnya tak perlu juga menyelesaikan tuh dengan segala hardik dan pukulan, karena itu dilarang oleh Allah. Makanya di dalam itu tuh ada saling gimana ya, bahasa Indonesianya pengertian. Anggap kita ini mau kemana. Jadi kalau sudah sujud ini panjang di hadapan Allah, hal-hal yang itu tuh mungkin sepele itu mudah diselesaikan. Cuma kadang-kadang kita terbawa hawa nafsu, kemudian diperpanjang dengan itu, tak berzikir pula, tak pula membaca muawizatain, habis sholat assalamualaikum pergi tanpa harus ada beristighfar pada Allah. Akhirnya terjadi apa yang terjadi ya, karena kita sedangkan kita berada dari satu turunan yang satu perut ibu saja kita bertengkar, apalagi ini pertemuan dengan dua orang yang dipersatukan kan. Hal itu terjadi banyak, pasti ada fenomena lain. Kadang-kadang di masa-masa usia lanjut nih pula banyaknya godaannya, ya kan? Karena udah tak ada lagi
Di situ pula godaannya banyak, mulai dari ini karena terlalu banyaknya tadi apa tadi. Sebenarnya di saat itu pendekatan itu yang penting. Maka dikatakan berapa banyak pekerjaan yang besar dia menjadi kecil di sisi Allah karena letaknya kepada niat tadi. Berapa banyak pekerjaan kecil dia akan besar di sisi Allah, tapi tergantung kepada niatnya tadi kepada buat. Wa qala Yahya bin Katsir, Imam Yahya bin Katsir mengatakan ta'allamun niyah fa innaha balagha minal amal. Belajarlah kamu untuk berniat yang benar, karena niat itu lebih tinggi derajatnya dari pekerjaan yang kamu kerjakan. Itu dikatakan oleh Yahya bin Katsir. Wa qala ba'dhum tijaratun niyatu tijaratul ulama wa wal makna anna al ulama humul ladzina yu'allimuna kaifa yu'amiluna rabbahum azza wa jalla wa yarbahuna alaihi min jali a'zamir riba. Dan Yahya bin Katsir juga meneruskan begini, tijaratun niyat tijaratul ulama. Berniaga dengan niat itu adalah perniagaan para ulama. Ulama ini bukan hanya majelis ulama, bukan. Orang yang alim yang mengetahui, makanya kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang yang mengetahui itu. Nah, wal makna, maksud daripada itu sesungguhnya para alim itulah yang mengajarkan bagaimana yu'amiluna rabbahum, bagaimana bermuamalah ma Allah, wa yarbahuna alaihi azza wa jalla a'zamur riba. Dengan bermuamalah dengan Allah itu yang benar, maka ia mendapatkan keuntungan yang besar, ketenangan, perjalanan yang baik. Lalu dikatakan dalam kalimat ini, amma fi ta'ati fanawa fayanwi fi ta'ah wal wahidah niyatun katsirah kaman yaqsudu az-zihabu ilal masjid fayanwi annahu dhairul baitillah wa qasid dzalika salatul jamaah allati ta'dilu salatul fardhi bisamin wa isrina du'fan wa yanwi ma'a dzalika sama'uz zikri wal ulama wa ifadatul ilmi bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Apa yang dimaksud di sini? Kama yaqsudu az-zihabu ilal masjid fayanwi annahu zair. Jadi dalam kalimat ini amma fi ta'ah fanawi fi ta'ah wahidah niyat katsirah. Jika ia berniat untuk ketaatan, sesungguhnya ketika ia berniat untuk ketaatan itu banyak niat-niat yang di dalamnya. Contoh, dia ingin taat kepada Allah dan berniat pergi ke masjid. Kalau sudah pergi ke masjid, contohnya di Masjid Nabawi, di dalam niat pergi ke Masjid Nabawi untuk ketaatan Allah itu ada niat ziarah kubur Nabi, ada di dalamnya niat untuk mendengarkan taklim. Jadi sesungguhnya kadang-kadang satu niat itu intinya taat pada Allah, tapi banyak di dalam tuh niat-niat yang lain. Niat membaca Al-Quran di masjid, niat iktikaf. Jadi dari satu niat yang besar itu banyak rincian niat-niat yang lain. Niat sholat duha, niat sholat isyraq, kan itu tadi kan pergi ke masjid kan niatnya ke masjid. Nah, kan sholat subuh dia kan punya rincian di dalam sholat subuh itu sampai nanti isyraq. Sesungguhnya sesuatu yang baik demikian. Wa yanwi mazalika samu dzikri wal ulama wa yanwi min zalika yastafidu akhan fillahi fa inna zalika ghanimah. Di dalam niat yang tadi pergi sholat subuh itu pun ada niat bertemu pula karib kerabat yang ada di teman-teman yang ada di situ. Menyapa sesama muslim itu pahalanya besar. Apa kabar? Baik. Karena dia meredupkan hati. Yang tadinya kita tak jumpa, lalu dengan senyumnya, dengan ininya. Cuma sekarang ini kita terhalang senyum kan dengan tak nampak nih orang senyum apa enggak. Payah juga itu sekarang nih. Nah, itu juga. Jadi persoalan itu makanya fadlun niyah, ilmu di dalam niat ini mulai dari tadi nilai keikhlasan, kerelaan, ridha, tulus atau tidaknya, yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Ya kan? Tapi kadang-kadang nanti nampak juga dalam pekerjaannya. Ini orang benar-benar memang ingin bekerja dengan baik atau tidak, nampak juga. Dari pekerjaan ketika mengerjakan sesuatu itu nampak. Tapi kadang kita mereka-reka saja.
Yang tahu, yang lebih tahu itu hanyalah dia dengan Allah. Di akhir bab ini dikatakan fayumkinu lil abdi ayyahtadir niyatun salihah fi mubahatin fastasbahu bizalika qurubat wa tatayyub masalan fi qasdin minat talazzud wa tana'um fa huwa mubah. Diperbolehkan juga dengan niat tulus kepada Allah itu untuk mendapatkan sesuatu pemberian Allah berupa nikmat, dan nikmat itu dipakai untuk kehidupan dunia. Jadi di dalam niat yang tulus itu bukan Allah juga melarang untuk kita tidak, tapi dengan niat kita kepada Allah itu berharap juga nikmat Allah turun untuk bisa dinikmati dalam kehidupan dunia. Nah itu dia. Dan akhir kata faizan al-mubah bin niyat salihah yartafi'u ila qurbati bin niyatil fasida yasbahu ma'siyah. Tak boleh dicampur niat yang ikhlas di awal tadi. Nah ini yang payah kan, di tengah jalan berubah dengan godaan, terjadilah maksiat. Maka perubahan niat tadi ini batal dengan niat yang awal tadi, karena ini berubah dengan satu maksiat. Itu dia. Jadi ketulusan jangan dicampur-campur. Niat pertama anak ini pergi sekolah untuk menuntut ilmu, kemudian di tengah jalan terjadi hal yang tak baik, maka ini akan hancur. Kenapa? Iblis itu paling suka, kemarin dah kita bahas juga, iblis itu paling suka ketika seseorang berniat baik lalu menundanya. Nah, itu dah. Iblis itu dah menang tuh. Jangankan membatalkan pekerjaan itu, menunda saja, dia sudah pesta itu. Nah, nanti ajalah, di rumah ajalah. Aku sholat 4 rakaat, tunda nanti ajalah. Itu sudah masuk kita dalam perangkap penundaan itu. Kecuali penundaan itu dalam kapasitas syar'i, maka dibolehkanlah dalam posisi yang lain. Makanya beberapa buku-buku tasawuf atau buku-buku ma'rifatullah, buku-buku tentang zuhud, ilmu pertama yang harus diketahui itu adalah ma'rifah. Jadi buku manapun yang kita ambil nanti di tasawuf tentang keberadaan kita itu, ilmu pertama yang harus diketahui itu adalah ma'rifah. Mengetahui keberadaan Allah, disitulah orang ini bisa taat. Kalau enggak, bercampur-campur dia. Bercampur. Karena tadi diawali dengan niat itu juga. Kita masuk sedikit di bagian, kan dulu amal itu dengan 2 kategori rukun. Ikhlas kepada Allah, kemudian yang kedua mutaba'atus sunnah. Nah, sekarang kita memahami bagaimana yang disebut dengan mutaba'atus sunnah. Ya kan? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Kan itu dalam hadis sahihnya. Asyatru sanni liqabulil amal ayakunal amal mutabaqat li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang di dalamnya tidak ada apa yang kami suruh di dalam itu, maka ia akan ditolak. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim juga ada. Di sini pada al-aqdiyah wa raddu huna bi makna al-mardud ay fa huwa bil batil ghairu muta'addibih. Jadi hadis ini hadis sahih. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis ini aslun azim min usulil Islam, fakama anna hadisul amalu bin niyah mizanul amal. Jadi dikatakan hadis ini yang menjelaskan waqad akhbara nabi an sabili allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi dalam surat Al-Kahfi juga lanjutan 104 dikatakan allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, adalah orang-orang yang tersesat dalam usahanya di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna, mereka menganggap
pekerjaan mereka itu pekerjaan yang baik, tapi begitu berada di akhirat tak masuk hitungan. Makanya hati-hati juga. Dia dalam kaidah usul, al aslu fil ibadah al haram. Asal muasal ibadah itu haram kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan itu. Di sini yang sering bersengketa, sering berikhtilaf. Maka dalam posisi yang khilaf ini kita harus jeli juga. Makanya bertanya pada orang yang ini, alaikum, jika engkau mendapatkan sesuatu. Jadi kata Nabi dalam keraguan, alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnahku. Wa sunnatu khulafa'ur rasyidin. Sunnah khulafa'ur rasyidin itu bukan hanya khulafa yang 5 itu, khalifah yang 4, 5 dengan Umar bin Abdul Aziz. Ar-rasyidin orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Al-mahdiyin itu juga yang dihidayah, yang diberikan hidayah. Maka berlakulah di situ ijtihad. Makanya Rasulullah juga mengatakan enggak mungkin para alim di umatku ijtihad itu menjauh kepada Allah. Makanya tadi dia tak bisa dengan satu orang aja dalam klub yang lama, makanya namanya ijma. Ada lagi di ijma. Ijma itu perkumpulan orang-orang yang memang mujtahid lalu memutuskan satu perkara, ya kan, dalam hal itu. Nah, dalam urusan ibadah memang harus ada contoh. Contoh itu pun nanti ada sunnah-sunnah yang berupa ijtihad. Nah, di sini dikatakan fa innahu ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, ini udah Rasulullah sudah dari dulu sudah memberikan ingatan kita. Fa innahu may ya'ishu, sesungguhnya nanti dari umatku ini siapa yang hidup minkum daripada kalian fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Maka dikatakan fa alaikum bisunnati, jika itu terjadi baliklah kepada sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang dia mendapatkan petunjuk padaku. Lalu dikatakan adwan 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu kan dalam kalimatnya fa inna kullu bid'atin dolalah. Nah, itu dalam pengertian bid'ah inilah yang sering berikhtilaf dalam urusan fikih. Dan kita harus tahu bid'ah ini bukan hukum, ia adalah amal atau kejadian. Jadi bid'ah ini bukan masuk hukum. Hukum itu haram, halal, sunnah, mubah, kan itu kan, makruh, kan itu hukum. Tapi bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah ini suatu kejadian, gitu. Suatu hal yang dikatakan muhdatsat. Ini pun berbeda-beda nih pendapatnya muhdatsat, ya kan? Nah, itu persoalan-persoalan yang fikih lah. Nanti sama Ustadz Zul Ikrami itu bisa lebih panjang. Saya cuma ingin menerangkan saja bahwa keberadaan amal itu harus ada 2 rukun. Pertama adalah ikhlas kepada Allah, kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, dalam arti tadi termasuklah para ulama al-mustahidun. Kemudian fahaza ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummatihi ba'dahu min kasratil ikhtilaf fi usuluddin wa furu'ihi fil a'mali la aqall i'tiqad. Hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang di akhir nanti umatku berada pada ikhtilafan katsira, akan berselisih. Nah, lalu dikatakan wa qaluhu adwan 'alaiha bin nawajid kinayah an syiddati tamassuk biha wan nawajid al adras wa iyyakum. Jadi dikatakan dalam kalimat ini kina dalam saat yang seperti itu, dikatakan bahwa adwan alaiha bin nawajid, kita ketika memakan makanan ini kan ada geraham. Kalau lah umur 50 ke atas ini kadang banyak juga geraham ini dan tidak ada kan, payah mengunyah kan, maka dikasih kacang tuh payah. Nah, yang menggenggam di gigi ini ketika mengunyah itu apa? Geraham, ya kan? Nah, maka dalam hadis ini adwan alaiha bin nawajid, jika kamu berada pada masa itu,
Peganglah sunnah itu sebagaimana kamu merapatkan gigimu itu ketika memakan, bukan gigi, merapatkan geraham nih ketika mengunyah makanan itu. Jadi kalau ada terjadi perselisihan itu, berpeganglah pada sunnah Rasul itu sebagaimana kamu memegang makanan dengan ini tadi tuh, dengan geraham itu. Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Dalam arti tadi sunnatul khulafa ar-rasyidin ala mahidin, kan itu ya? Nah, itu dalam arti yang lain. Saya ingin sebuah inilah. Kenapa dalam hidupnya dikatakan dalam kalimat ini kana yahussu ala qiyam Ramadan wa yarghabu fihi wa kana an-nasu fi zamanihi yaqumuna fil masjidil jama'atul mutafarriqah wa wahdanan. Jadi kadang-kadang hidup ini mana ada kisah di Timur Tengah itu, seseorang orang kaya, perusahaannya luar dalam negeri di Arab Saudi ini hampir 20 perusahaan, anak banyak, kemudian ini tidak mengurangi arti istri juga banyak 4, kemudian anak banyak, perusahaan besar. Suatu hari merasa sakit, kemudian pergi ke dokter. Begitu diperiksa oleh dokter, ya kan, jantung itu udah berhenti. Jadi dokter spesialis di Arab Saudi itu, ini orang kok masih bisa hidup? Bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Alat pendeteksi jantung tuh udah bolak-balik diukur ke dia, jantung tuh berhenti. Panggillah spesialis lain. 5 spesialis jantung dikumpulkan di Arab Saudi, semua sama, jantung dah berhenti, orang ini kok bisa hidup? Jantung kalau udah berhenti mana bisa hidup? Akhirnya suruh pulang, sakitnya itu pun hilang, kemudian pulang. Suatu hari dipanggil lagi, dibawa ahli, dokter jantung terkenal di Jerman, dibawa ke Saudi. Diperiksalah, memang mati, jantung itu tidak bergerak lagi. Dan dokternya pun heran, kenapa bisa hidup nih orang. Lalu dikatakan, kamu ini seperti apa? Ya, saya punya 20 perusahaan, saya punya anak banyak, saya bisa punya anak, saya bisa ini dengan keadaan yang seperti ini. Jadi baru itu diperiksa. Makanya kemudian ditelitilah dengan teliti lagi, ternyata ada di bawah jantung itu nadi-nadi apa nih dari jantung itu yang keluar, ada semacam saraf-saraf yang itu di dalamnya ada oksigen, dan itu yang memompa darah itu. Ini sesuatu hal yang sangat aneh. Lalu itu kenapa orang-orang Saudi ini dapat cerita itu? Karena kisah ini dikhutbahkan di khutbah Jumat. Dikatakan oleh syekh yang khutbah ini, orang ini adalah orang yang paling banyak berbuat baik. Tak ada di kampung itu yang dia tak pernah melakukan perbuatan baik. Tak pernah ada orang miskin di kampung itu yang tak dia yang mengasihinya. Tak ada pernah satu bangunan terbengkalai kecuali dia yang mengasihinya. Tak ada pernah problem yang dia dapatkan kecuali bertanya denganku bagaimana jalan terbaik secara agama untuk mengeluarkannya. Terkadang hidup ini tadi tergantung daripada niat ikhlas, kemudian mutaba'atul Rasul. Ada kadang satu amal yang kita lakukan itu yang memang Allah hormat dengan hambanya. Biarlah amal itu kecil tetapi rutin kita lakukan. Itu kuncinya. Jadi di sini juga dijelaskan, kalaupun sholat 2 rakaat itu kita lakukan rutin, walaupun dia 2 rakaat, atau membaca Al-Quran itu pada posisi yang mungkin hanya sehalaman tapi dilakukan dengan satu rutin, itu kan perbuatan baik. Atau kita menyekolahkan satu orang yang susah tapi rutin. Terkadang amal yang banyak tadi itu biasa, tapi dengan rutinnya, dengan pekerjaan yang kecil ini, itulah Allah berikan ketenangan hidup di dalam dunia ini. Karena bagi Allah dunia ini kecil, dan untuk memberi sesuatu kepada seorang hamba yang di luar dari otak hamba-hamba yang lain itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah.
Maka oleh sebab itu kisah tadi mengisahkan bahwa amal kebaikan itu tidak gratis, tapi Allah berikan sesuatu jalan keluar dari kehidupannya, sesuatu yang besar. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Itu bersambungan dengan sholat tahajud. Makanya carilah pekerjaan baik yang rutin, dan itu rutin kita kerjakan seumur hidup kita sampai akhir hayat kita. Karena Allah akan membukakan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita yang fana ini. Dunia ini tidak lama, sebentar saja. Yang berkuasa kemarin pun tidak ada lagi, ya kan? Yang dulu hebat itu tak ada, selesai udah. Yang dulu yang kita takuti itu pun sekarang dah hilang. Ya, hanya kita terakhir hanya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aja terakhir sudah yang dapat kita ucapkan kepada orang-orang yang dalam perjalanan hidup itu. Jadi antara nilai keikhlasan niat dengan mutaba'atul Rasul harus menyambung. Maksudnya amal itu harus ada dalil untuk mengerjakannya, baik dari apa langsung pada Rasulullah atau apa daripada ijtihad para ulama dalam pekerjaan itu, terutama dalam ibadah. Maka barulah amal itu disebutkan amal yang didengarkan oleh Allah. Dan jangan memandang dunia ini selalu dengan otak dan indera yang ada di kepala kita, tetapi pandanglah dengan mata hati kita, karena dengan mata hati kita itu kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi pada kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni. Allahumma ba'id bainana wa baina wabahi corona kama ba'idta baina masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kami antara kami dan wabah corona sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa barik wasallam. Lebih kurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.